Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kebun Berkah dimanapun sahabat Kebun Berkah berada, jumpa lagi di channel Junediono Kebun Berkah, channel resmi Kebun Berkah yang menginformasikan terkait tentang kehutanan, pertanian, perkebunan, wisata, terutama wisata alam Sukarobot, yaitu merupakan suatu lembaga pelatihan kepada putra-putri sahabat Kebun Berkah yang berusia antara usia PAUD sampai dengan usia sekolah menengah umum terkait tentang pelatihan-pelatihan pembuatan robotik, coding atau programming, animasi, dan web design. Silakan bagi putra-putri sahabat Kebun Berkah yang ingin mengembangkan kemandirian, mengembangkan ilmunya, mengembangkan keahlian, bisa mendaftar di Suka Robot Academy, baik yang di Bogor maupun yang di Kota Sukabumi. Adapun yang di Bogor, alamat kantor Suka Robot Academy berada di Kompleks Perumahan Ciamas Riverview, Blok C10, Desa Ciamas Rahayu, Kecamatan Ciamas, Kabupaten Bogor. Dena maupun Maps, Google Maps-nya akan ada di deskripsi, dan kontak admin Suka Robot Academy juga akan kami share di deskripsi video ini. Channel Junediono Kebun Berkah juga menginformasikan terkait tentang kegiatan-kegiatan para petani dan produk-produknya, terutama para petani kebun berkah. Untuk itu kami sangat berharap kepada sahabat Kebun Berkah semua untuk meramaikan dan mendukung channel ini dengan cara subscribe, tonton, komen, like, dan share kepada sahabat-sahabat yang lain sehingga channel ini bisa dikenal. Baik sahabat Kebun Berkah yang berbahagia, kali ini akan kami ketengahkan terkait tentang budidaya nenas, dan apa yang akan kami sampaikan merupakan bersumber dari sebuah buku yang diterbitkan oleh Direktorat Buah dan Florikultura, Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian di tahun 2020 dengan judul Buku Pedoman Budidaya Nenas. Baik sahabat Kebun Berkah yang berbahagia, adapun varietas-varietas nenas di channel Junediono Kebun Berkah juga telah mengupload ya jenis-jenis nenas, terutama jenis-jenis nenas yang bisa dibudidayakan di Indonesia. Baik sahabat Kebun Berkah, dimanapun sahabat Kebun Berkah berada, kita mulai terkait tentang budidaya tanaman atau buah nenas ini ya sahabat Kebun Berkah. Dalam buku pedoman budidaya nenas yang tadi diterbitkan oleh Kementerian Pertanian, diawali dengan sebuah bab ya, yaitu bab 1 pendahuluan. Di dalam bab 1 ini dipaparkan atau diterangkan terkait tentang persyaratan tumbuh sahabat Kebun Berkah. Adapun persyaratan tumbuh buah nenas atau tanaman nenas ini adalah yang pertama terkait tentang ketinggian tempat. Tanaman nanas dapat berproduksi pada rentang ketinggian tempat antara 50 sampai 1000 meter di atas permukaan laut. Adapun yang kedua, jenis tanahnya, nanas dapat tumbuh pada kisaran tanah yang luas dengan kesesuaian tinggi pada tanah lempung berpasir sampai liat berpasir. Banyak mengandung bahan organik, memiliki drainase yang baik, serta memiliki pH optimal antara 4,5 sampai 6,5. Adapun iklimnya, sahabat Kebun Berkah yang berbahagia, nanas memiliki pertumbuhan optimum ketika suatu tempat memiliki suhu berkisar antara 21 sampai
20 derajat Celcius dengan suhu minimum 16 derajat Celcius. Dan tanaman nanas membutuhkan curah hujan sekitar 1.500 sampai 3.000 mm per tahun dan kelembaban udara antara 70 sampai 80%. Faktor iklim yang menentukan pertumbuhan dan kualitas buah nanas adalah cahaya matahari dan ketersediaan air. Paparan cahaya matahari rendah mengakibatkan pertumbuhan terhambat, buah kecil, kadar asamnya tinggi, dan kadar gula buah rendah. Sedangkan paparan cahaya matahari berlebih menyebabkan kulit buah bakar. Dan adapun ketersediaan air rendah, terutama pada fase perkembangan buah, menyebabkan ukuran buah lebih kecil. Baik sahabat kebun berkah yang berbahagia, di bab pertama, bagian kedua juga diterangkan terkait dengan jenis atau varietas nanas ya. Berdasarkan morfologi tanaman, terutama karakter daun dan buah, nanas dikenal memiliki 4 tipe, yaitu Kayano, Queen, Spanish, dan Abasaki. Di Indonesia, varietas nanas yang umum ditanam adalah tipe Kayano dan Queen. Kayano merupakan jenis nanas yang banyak diminati di pasar global, baik untuk konsumsi segar maupun olahan, terutama untuk buah kaleng ya. Nanas tipe Kayano memiliki karakter daun tidak berduri, kecuali di dekat ujung, mata lebar dan datar, daging buah bila masak berwarna kuning muda, kandungan serat daging buah rendah, rasa manis dan sedikit asam, hati berukuran medium dan mengandung banyak air, sesuai untuk dibuat konsentrat atau juice. Sedangkan nanas tipe Queen memiliki karakter daun dan mahkota berduri, anakan banyak, mata buah menonjol, daging buah bila masak berwarna kuning terang merata, kering, rasa manis, dan hati berukuran kecil dibanding dengan Kayano. Kulit umumnya dikonsumsi segar. Baik sahabat kebun berkah, untuk varietas dan jenis, Alhamdulillah di channel Junediono Kebun Berkah sudah merilis ya jenis-jenis atau varietas dari nanas ini, sahabat kebun berkah. Baik sahabat kebun berkah dimanapun sahabat kebun berkah berada, dalam buku pedoman budidaya nanas ini, bagian kedua atau bab kedua adalah teknologi budidaya. Untuk teknologi budidaya ada beberapa tahapan ya, dan memang ini seperti budidaya lainnya, bukan hanya tanaman nanas saja, tapi pada umumnya budidaya juga dilakukan dengan beberapa tahapan ya, dan hampir sama walaupun ini adalah budidaya nanas. Tahapan yang pertama terkait tentang budidaya adalah pembersihan lahan. Kegiatan pembersihan lahan bertujuan untuk membersihkan lahan dari gulma dan bahan-bahan lain yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman, serta tumbuhan yang menjadi inang bagi hama dan penyakit tanaman nanas, serta agar tercipta lingkungan tumbuh yang optimal. Lahan dibersihkan dari batu-batu yang besar, rumput, gulma, semak atau tunggul batang, dan sebagainya agar tidak mengganggu sistem perakaran tanaman atau menghambat penyerapan unsur hara. Lahan juga dibersihkan dari kotoran-kotoran, daun-daun, ranting bekas, mangkasan, dan buah-buah yang busuk atau rontok, maupun sampah yang dapat menjadi sumber penularan hama dan penyakit. Langkah kedua dalam teknologi budaya adalah pengolahan tanah. Pengolahan tanah bertujuan untuk memperbaiki struktur dan aerase tanah agar tanaman nanas tumbuh dan berproduksi secara optimum. Pengolahan tanah dilakukan dengan cara membalikkan tanah sedalam minimum 20 cm bila diperlukan. Dilakukan penggemburan tanah baik secara manual maupun secara mekanik, misalkan menggunakan traktor, sahabat kebun berkah. Pada lahan yang kekurangan bahan organik, sebaiknya ditambahkan bahan organik dengan dosis berkisar 5-10 ton per hektar, diaduk rata-rata dengan tanah yang sudah dibalik. Pada penanaman dengan menggunakan mulsa, dibuatkan bedengan dengan lebar sesuai ukuran mulsa ya,
Dan untuk mempermudah proses penanaman, dibuat larikan dengan jarak antar larikan sesuai dengan lebar jarak antar baris tanaman. Pada lahan gambut, drainase harus menjadi perhatian utama. Air yang mengenang di sekitar tanaman akan menyebabkan kematian, baik karena kerusakan fisiologis maupun karena serangan penyakit, sahabat kebun berkah. Baik, sahabat kebun berkah yang berbahagia, teknik budidaya yang ketiga adalah pengaturan jarak tanam. Pengaturan jarak tanam sangat penting untuk mengoptimalkan populasi tanaman dalam satu lahan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sinar matahari dan hara, memudahkan pemupukan dan pemeliharaan, serta memudahkan penggunaan alat mekanisasi tanaman. Pola tanam nenas dapat menggunakan pola tanam satu alur ataupun pola tanam ganda atau dua alur. Jarak tanam bila menggunakan pola tanam satu alur adalah dalam baris 20 cm sampai 30 cm dan jarak antar baris 60 cm sampai 100 cm. Sedangkan bila menggunakan pola tanam ganda atau dua alur, jarak dalam baris 25 cm sampai 30 cm dan jarak antar baris terdekat adalah 40 sampai 50 cm dan jarak antar baris terjauh 80 sampai 100 cm. Inilah sahabat kebun berkah gambar terkait tentang pola tanam ya. Saya share aja sahabat kebun berkah. Ini sahabat kebun berkah adalah pola tanam jarak satu alur. Ini jarak dalam baris ada 20 sampai 30 cm ya. Dan jarak luar barisnya 60 sampai 100 cm, bentuknya seperti ini. Dan itu adalah tanaman panasnya sahabat kebun berkah. Sedang untuk tanaman yang kedua dengan dua baris atau dua alur ya, ini gambarnya seperti ini ya, dan ada jarak dalamnya 25 sampai 30 cm dan antar dalam luar 80 sampai 100 cm serta ini jalurnya 40 sampai 50 cm. Ya, ini ada seperti ini ya. Ini adalah pola tanam ganda atau dua alur seperti itu. Teknik budidaya yang keempat adalah penyiapan benih. Penyiapan benih merupakan tahapan penyediaan benih atau bibit bermutu atau bersertifikat dari varietas unggul yang mampu berproduksi dengan maksimal dan sesuai dengan permintaan pasar. Adapun prosedur di dalam persiapan dan pemilihan bibit benih ataupun dari sumber yang bersertifikat tadi, yang pertama memilih pohon induk sesuai dengan ciri-ciri sebagai berikut ya. Pertama, pertumbuhannya normal dan sehat. Ini pohon induknya ya, sahabat kebun berkah. Yang kedua, tidak ada daun menguning atau coklat yang merupakan gejala layu mealybug. Yang ketiga, tidak ada ujung daun yang lemas. Yang keempat, buah bermahkota tunggal. Kelima adalah untuk tipe semut kayano, daunnya tidak berduri. Yang keenam, bentuk buah normal sesuai varietasnya dengan mata buah seragam atau mata buah tidak menonjol ataupun bengkak ya. Ini adalah ciri-ciri dari varietas induk ya yang akan dijadikan mengambil anakannya ya untuk benihnya atau untuk bibitnya. Prosedur yang kedua terkait tentang pemilihan bibit, menandai dan menetapkan tanaman yang akan dijadikan pohon induk, serta meminta para petugas ya yang bertanggung jawab di Kementerian Pertanian, terutama di Direktorat
buah dan florikultura untuk mendeterminasi dan menetapkannya sebagai pohon induk populasi. Prosedur yang ketiga adalah melakukan pelabelan pada beberapa populasi pohon induk yang akan dijadikan sumber benih ya, atau sumber bibit. Yang keempat adalah mencatat setiap kegiatan persiapan dan pemilihan benih sumber atau bibit sumber yang telah dilakukan. Jelas, sahabat kebun berkah, prosedur untuk mencari pohon induk ya, pohon induk nenas yang akan dijadikan sumber benih atau sumber bibit. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, adapun cara perbanyakan untuk bibit nenas atau benih nenas. Benih nanas atau bibit nanas dapat dihasilkan dari perbanyakan bagian anakan atau tunas akar, ada juga tunas batang, ada juga mahkota, ada juga stek batang, ada stek basal daun, dan juga bisa digunakan kultur jaringan, sahabat kebun berkah. Mari kita bahas satu persatu terkait dengan perbanyakan tadi. Perbanyakan yang pertama adalah dengan menggunakan anakan atau tunas akar. Perbanyakan anakan atau tunas akar merupakan serangkaian kegiatan perbanyakan alami nenas dengan menggunakan tunas yang timbul dari bagian batang yang terletak di dalam tanah. Dan biasanya tunas memiliki akar dan cara perbanyakannya seperti yang akan kami sebutkan. Yang pertama adalah pilih rumpun pohon induk yang sehat yang sudah tentunya teregistrasi atau sudah ditetapkan oleh petugas ya, oleh petugas yang berwenang di Kementerian Pertanian. Yang kedua adalah pilih anakan atau tunas akar yang sehat dan tingginya lebih dari 25 cm. Yang ketiga, lakukan pembersihan tanah yang menutupi tunas akar sehingga mudah untuk dipisahkan dari induknya. Yang keempat adalah lakukan pemisahan anakan atau tunas akar dengan tangan secara hati-hati. Yang kelima adalah bahan perbanyakan yang terkumpul diletakkan pada tempat yang kering dan berdrainase ya. Yang keenam, lakukan pembuangan 4-6 kelopak daun terbawah secara hati-hati. Yang ketujuh, lakukan sortasi mutu dan pengkelasan benih berdasarkan ukurannya ya. Bisa ukuran kecil, sedang, maupun besar. Silakan sahabat kebun berkah bisa melakukannya. Yang kedelapan adalah lakukan perendaman anakan atau tunas akar dalam larutan pestisida yang dibuat sesuai dengan dosis yang telah dianjurkan. Yang kesembilan, tiriskan anakan atau tunas akar pada tempat yang kering. Dan yang kesepuluh adalah kita mendokumentasikan atau mencatat setiap kegiatan perbanyakan anakan atau tunas akar yang telah dilaksanakan ya, biar untuk bisa belajar ya. Kalau tidak ada catatan-catatan kan tidak ada pembelajaran atau pembelajarannya nanti lupa ya sahabat kebun berkah. Perbanyakan yang kedua adalah perbanyakan dengan tunas batang. Perbanyakan tunas batang merupakan serangkaian kegiatan perbanyakan alami nenas yang berasal dari tunas yang berasal dari ketiak daun bagian batang. Adapun cara perbanyakannya, yang pertama sama ya, memilih rumpun pohon induk yang sehat yang sudah diregistrasi atau sudah ditetapkan. Yang kedua adalah memilih anakan atau tunas yang sehat yang tingginya sudah lebih 25 cm. Yang ketiga adalah melakukan pemisahan tunas batang dengan tangan secara hati-hati. Yang keempat adalah perbanyakan. Hasil perbanyakan tadi dikumpulkan dan diletakkan pada tempat yang kering dan berdrainase baik. Yang kelima adalah lakukan pembuangan 4-6 kelopak daun terbawah dengan hati-hati. Yang ketujuh, lakukan sortasi mutu ataupun pengkalasan bibit atau benih berdasarkan ukurannya. Yang kedelapan, lakukan perendaman tunas batang dalam larutan pestisida yang dibuat sesuai dengan dosis yang telah dianjurkan. Yang kesembilan adalah tiriskan tunas batang pada tempat yang kering dan berdrainase baik. Dan yang kesepuluh sama ya,
catat ya, catat segala aktivitas yang kita kerjakan di dalam perbanyakan tunas batang ini. Perbanyakan yang ketiga, sahabat kebun berkah, adalah perbanyakan mahkota. Perbanyakan mahkota merupakan serangkaian kegiatan perbanyakan alami nenas dengan menggunakan tunas mahkota yang tumbuh tunggal pada pucuk buah ya, pada pucuk buah. Biasanya nenas itu kalau buah ada daunnya ya, dan daunnya itulah yang disebut sebagai mahkota. Adapun cara perbanyakan menggunakan mahkota ini, yang pertama juga sama ya, memilih buah nenas yang memiliki ukuran normal dan memiliki mata buah yang seragam dari rumpun buah induk yang sehat yang sudah ditetapkan atau sudah diregistrasi. Yang kedua, memilih mahkota buah tunggal yang berbentuk lurus dan tingginya lebih dari 25 cm. Yang ketiga, lakukan pemisahan mahkota dari buah nenas dengan mematahkannya secara hati-hati. Yang keempat, bahan dari perbanyakan yang terkumpul tadi diletakkan pada tempat yang kering dan berdrainase baik. Yang kelima, lakukan pembuangan 4-6 kelopak daun terbawah secara hati-hati. Yang keenam, lakukan sortasi mutu dan pengkelasan bibit atau benih berdasarkan ukurannya. Yang ketujuh, lakukan perendaman mahkota dalam larutan pestisida yang dibuat sesuai dengan yang sesuai dosis yang dianjurkan. Yang kedelapan, tiriskan mahkota pada tempat yang kering dan berdrainase baik. Dan yang terakhir adalah juga sama mencatat segala aktivitas yang telah kita kerjakan. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, perbanyakan yang keempat adalah perbanyakan stek batang. Perbanyakan stek batang merupakan serangkaian kegiatan perbanyakan dengan stek batang dimulai dari pengambilan bahan perbanyakan, batang nenas, perlakuan bahan perbanyakan, sampai dengan penanaman atau penyemaian bahan perbanyakan pada lahan yang telah tersedia sebelumnya. Adapun urutannya, yang pertama adalah memilih bahan perbanyakan, itu batang nenasnya, dari rumpun pohon induk, populasi yang sehat dan sudah teregistrasi atau telah ditetapkan oleh petugas yang berwenang. Yang kedua, melakukan pembuangan daun yang melekat pada batang, usahakan jangan sampai bagian batang ikut terbawa. Lakukan pemotongan batang nenas dengan pisau yang sebelumnya sudah dicelup dalam pestisida atau fungisida sepanjang minimal 5 cm. Pemotongan bisa dilanjutkan dengan pembelahan potongan batang nenas menjadi 4 bagian. Langkah yang ketiga adalah mengumpulkan potongan batang nenas pada bak plastik yang bersih. Yang keempat, lakukan perendaman potongan batang nanas tadi dalam larutan pestisida atau fungisida dengan dosis sesuai yang dianjurkan. Minimal direndam selama 15 menit. Yang kelima adalah meniriskan potongan batang nanas tadi pada tempat yang kering dan berdrainase baik. Yang ketujuh, lakukan penanaman potongan batang pada bedengan yang sudah dibasahi sebelumnya. Usahakan agar seluruh bagian potongan batang masuk ke dalam media tanam, tapi ujungnya masih nampak di permukaan. Yang kedelapan, siram lahan tadi setelah penanaman untuk menjaga kelembaban awal batang yang ditanam. Ini apabila sahabat kebun berkah ingin melihat contoh stek batang, ini gambarnya seperti ini, sahabat kebun berkah. Ini adalah gambar stek batang. Ini batang nanas ya, ini batang buah nanas ya, yang sudah dibersihkan dari daunnya ya. Lalu kita potong-potong ya, ini diambil potong-potongnya. Tentunya ini sudah dilakukan nanti direndam, pisaunya juga steril dan sebagainya ya. Setelah dilakukan tadi, kita tanam di bedeng-bedeng ya. Bedeng-bedeng, bagian atasnya jangan tertutup ya. Ini, dan ini hasilnya sudah muncul tunas-tunas dari batang sahabat kebun.
Sahabat kebun berkah yang berbahagia, perbanyakan yang kelima adalah perbanyakan stek basal daun. Perbanyakan stek basal daun merupakan serangkaian kegiatan perbanyakan dengan menggunakan potongan daun yang mengandung sedikit sisa jaringan mahkota bunga atau batang nenas yang sengaja diikut sertakan agar nantinya tumbuh tunas yang menjadi individu baru. Adapun langkahnya adalah yang pertama, memilih bahan perbanyakan mahkota buangan nenas dengan panjang lebih dari 20 cm atau batang nenas berdaun dari rumpun pohon induk yang sehat dan telah diregistrasi oleh pejabat yang berwenang. Yang kedua, kering anginkan mahkota buah nenas atau batang nenas berdaun paling tidak 6 jam untuk proses pelayuan. Yang ketiga, melakukan pemotongan daun mahkota bunga nenas atau batang nenas yang lebarnya lebih dari 4 cm dengan menggunakan pisau yang sudah dicelup dalam larutan fungisida atau pestisida atau sudah steril ya, sahabat kebun berkah. Yang keempat, usahakan jaringan mahkota atau batang nenas terbawa pada pangkal daun agar calon tunas terbawa dalam bahan potongan daun. Yang kelima, lakukan perendaman potongan daun dalam larutan fungisida ataupun pestisida dengan dosis sesuai yang dianjurkan. Yang keenam, lakukan penanaman potongan daun pada bedengan yang sudah dibahasai sebelumnya. Bagian pangkal daun berada di bawah dan usahakan agar daun menghadap arah yang sama. Lalu, langkah selanjutnya adalah siram lahan setelah penanaman untuk menjaga kelembaban awal batang untuk yang ditanam, sahabat kebun berkah. Dan langkah yang terakhir adalah mencatat ya, seperti tadi. Inilah sahabat kebun berkah, gambar terkait dengan stek basal daun atau mahkota ya. Nah, ini adalah daun ya, kita ambil, ini ada masih jaringan mahkotanya atau jaringan batangnya ya, disisakan, ini ada daunnya ini disisakan ya. Nah, ini yang keduanya setelah disterilkan atau telah dipotong tadi ya, kita tanam ke bedeng-bedeng ya, bagian kalau searah ya. Ini kebetulan menghadap ke arah kiri ya, arah kiri daunnya ya, semuanya ke arah kiri ini ya. Lalu ini jadi ya sudah menjadi tanaman atau individu baru. Baik sahabat kebun berkah yang berbahagia, itulah cara perbanyakan ya terkait dengan tanaman nenas. Sahabat kebun berkah, kita lanjutkan bagian berikutnya ya, terkait tentang pemeliharaan perbanyakan stek. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di lain waktu. Dan ayo kita dukung channel ini karena banyak informasi-informasi terkait tentang pertanian, kehutanan, perkebunan, dan sebagainya ya. Dan jangan lupa apabila sahabat kebun berkah merasakan bermanfaat channel ini, jangan lupa gabung ya. Dengan hanya Rp29.900 per bulan, sahabat kebun berkah bisa mendapatkan informasi tercepat. Akhir kata dan terima kasih dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.